Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di pagi yang sangat cerah ini kita semua masih bisa menikmati suasana yang sangat sejuk ini tentunya, karena banyak sekali kalau kita ingin melihat ke bawah kita, kalau ingin menandakan bahwa tubuh kita ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba aja sesekali berkunjung ke rumah sakit. Dengan berbagai macam penyakit yang mereka kendala, yang mereka rasakan, tentu kita harus banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat yang penting, sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar tanpa dibantu oleh alat pernafasan, tanpa dibantu oleh alat-alat yang lainnya atau oksigen yang lainnya. Itu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan untuk kita semua. Dan tentunya kita sama-sama memohon kepada Allah agar yang sakit di antara kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, nenek, kakek kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya banyak urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang, Allah berikan jalan untuk membayar hutangnya. Banyak yang punya hutang, Bu? Banyak ya? Oh, bapak-bapak banyak kayaknya yang benar. Semoga hutang-hutangnya dibantu oleh Allah untuk segera dilunasi. Karena kalau punya hutang itu pusing kayaknya, tidur aja pikiran. Apalagi hutang sama kawan, sama tetangga. Ini hutang sama rentenir, hutang sama bank, itu kepikiran terus. Semoga kita dijauhkan dari sifat suka hutang oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang haji. Kemarin kita membahas tentang tata cara meraih haji dan umroh yang mabrur. Emang ada umroh atau haji yang tidak mabrur? Oh ada. Bagaimana itu? Ya haji ataupun umroh yang memang tidak tahu tata caranya, sehingga ketika kita pulang dari sana, dari Mekah, dari Madinah, itu ya tidak berdampak apa-apa. Maka sebelum kita dipanggil untuk berkunjung ke Baitullah, ilmu itu adalah penting. Kita harus persiapkan, kita harus perdalam kira-kira tata caranya, rukun-rukunnya dan mekanismenya. Ini ada saran dari teman-teman bagaimana kalau disimulasikan katanya. Jadi untuk penyelenggaraan prosesi ibadah haji ini kita simulasikan walaupun sekilas saja ya. Sekilas bagaimana ketika orang dari hotel menuju Arafah, menuju Muzdalifah, menuju Mina, apa yang perlu disiapkan, apa yang dibaca, dan bagaimana kalau misalkan ada yang melanggar. Ini yang akan kita bahas salah satunya.
Dan tanggal 15 sepertinya bulan ini itu jamaah untuk kloter pertama itu akan berangkat menuju ke Madinah dulu. Kalau kloter pertama itu rutenya ke Madinah dulu. Madinah dulu sekitar kurang lebih sebulan dulu di Madinah. Habis itu mendekati hari Arafah, Mina dan Muzdalifah baru dia ke Mekah. Nah, kalau gelombang 2 atau kloter kedua itu yang berangkatnya setelah 1 bulan dari sekarang, itu dia nanti langsung ke Mekah. Langsung ke Mekah. Nah, ketika sudah 10 hari di Mekah bareng-bareng dengan ketemu secara keseluruhan, jadi jamaah haji ketika ketemu dengan seluruh jamaah lain se-Indonesia bahkan seluruh dunia itu kurang lebih durasinya 10 hari, seminggu sampai 10 hari di Mekah, di Madinah. Nah, setelah itu selesai prosesi ibadah haji, yang kloter pertama itu pulang. Yang sudah berangkat sebulan dulu di Madinah dia pulang, baru yang gelombang 2 lah yang melakukan arba'in di Madinah atau yang lain. Karena kalau gabung semuanya dengan total jamaah haji Indonesia itu kurang lebih sekarang 230-an ribu atau bahkan lebih, ada bonus-bonus tambahan dari Menteri Auqaf dari Kerajaan Saudi Arabia. Itu kalau dikumpulkan semuanya di Saudi itu akan padat, nampaknya padat. Itu untuk mengurangi, jadi ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang pertama dipulangkan cepat. Baik, saya akan melanjutkan beberapa poin penting yang akan kita bahas di kajian ini tentang haji. Salah satunya bahwa harus kita yakini, harus kita pahami bahwa menjalankan ibadah haji ini adalah ibadah badaniyah. Pertama ibadah badan, kedua ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah satu lagi itu adalah ibadah batiniyah, ibadah ruhani, secara ruhani. Ibadah badan disebut ibadah badan karena yang kita lakukan di sana itu lebih kepada aktivitas badan kita. Pergi dari satu tempat, dari Mekah menuju Arafah itu butuh tenaga, butuh fisik yang kuat. Walaupun misalkan di antara kita di sana yang sakit, mau tidak mau ketika wukuf di Arafah harus diantar, karena wukuf itu sifatnya rukun. Ketika tawaf, ketika tidak ada yang mampu misalkan didorong pakai kursi roda, didorong, diantar saudaranya atau siapanya, atau orang yang berangkat haji itu membayar, memberikan upah ketika mengajak orang lain. Itu pertama ibadah badaniyah. Yang kedua adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta tentu kita mengorbankan dengan melakukan, menjalankan ibadah haji, kita mengeluarkan uang. Kurang lebih sekarang itu untuk daftarnya saja 25 juta untuk antri kursian. Nanti totalnya itu kurang lebih 60 juta. Jadi untuk pelunasan itu ketika sudah ada panggilan harus dilunasi. Katanya kalau sekarang 2 kali lipat naik lagi. Jadi yang belum dapat kursi, belum dapat antrian, silahkan ngantri. Bagaimana bayarnya? Minta sama Allah. Insya Allah Allah mudahkan. Amin. Karena ketika Allah sudah memudahkan, sudah memanggil orang itu tanpa melihat dia orang kaya, orang miskin, orang susah, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa berangkat. Karena banyak juga orang yang mampu, orang yang kaya, kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala justru dia enggan, menolak. Apalagi melihat situasi di sana dengan cuaca yang sangat panas, cuaca yang sangat ekstrim panasnya, itu dia menolak. Itu ada. Baik para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah ruhaniyah, batiniyah atau ruhaniyah. Karena dalam menjalankan ritual ibadah haji itu ternyata banyak sekali nilai-nilai yang bersifat rohani. Nilai-nilai bagaimana jiwa spiritualitas kita juga bisa meningkat. Contohnya ketika wukuf di Arafah misalkan.
ketika kita masuk ke padang yang namanya Arafah itu, kita berhenti sejenak, karena dalam aturan wukuf itu kita bersinggah 1 menit saja itu sudah disebut dengan wukuf. Nah, kita dengan wukuf di Arafah itu kita pasrahkan jiwa raga saya, kita ikhlaskan jiwa raga saya, spiritualitas kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan semuanya dengan memakai, silakan Pak, dengan memakai yang laki-laki memakai pakaian ihram tanpa melihat jabatan, tanpa melihat pangkat, tanpa melihat harta kekayaan, tanpa melihat rumah yang mewah, tanpa melihat mobil yang banyak. Itu ketika kita berada di satu padang Arafah itu, kita semuanya sama. Bahkan para ulama mengibaratkan padang Arafah itu disebut dengan padang mahsyar. Bagaimana orang-orang itu dikumpulkan dalam satu lapangan, yang mana orang-orang itu semuanya fokus kepada amal ibadah masing-masing, tanpa memikirkan, waduh, anak saya gimana ini, istri saya gimana ini, atau dia fokus di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala untuk mengantri mereka siap-siap untuk menunggu giliran dipanggil, dihitung, ditimbang-timbang. Nah, padang Arafah itu sebagai sarana gambaran bahwa suatu saat kita akan mengalami satu fase di mana amal ibadah kita benar-benar ditimbang, dihisab, dihitung. Kalau baiknya banyak, oh masuk surga. Kalau buruknya banyak, mampir dulu lah ke neraka. Sebentar ataupun panjang, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sama 50-50? Kebaikannya 50%, buruknya 50%. Jadi kalau ditimbang-timbang, dua-duanya dimasukin. Ditimbang-timbang itu gimana? Ternyata sama dia, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak kebaikan, nggak keburukan. Gimana itu? Kalau dia rajin ke masjid, yang dipakai sendalnya ke masjid, tiba-tiba sendalnya datang, masuk ke timbangan kebaikan. Ceret, akhirnya kebaikannya jadi nambah. Itu gara-gara sendalnya, Pak. Makanya kalau kita melakukan satu kebaikan, ke masjid, sholat berjamaah, kajian seperti ini, kita pakai barang-barang yang bagus. Bila perlu barang-barang yang mahal, tidak apa-apa. Kita bangga dengan pakaian, dengan barang-barang kita, karena untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita enggak apa, pakai yang bagus. Karena untuk yang kita hadapi ini adalah Allah Azza wa Jalla. Masa kita ketemu pejabat pakaiannya wangi, bajunya rapi gitu kan. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kadang-kadang bau keringat gitu. Bajunya bekas 2 minggu gak diganti gitu. Nah, itulah apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, itu suatu saat menjadi saksi dalam kebaikan kita. Di Banten itu ada salah satu ulama, Dimyati, Abu Dimyati, kalau ada yang dengar, Abu Dimyati di Banten itu, dia itu kalau melakukan satu ibadah sunnah di rumahnya, dia menggunakan tempat yang mana tempatnya itu tidak mau diganti. Jadi memang tempatnya itu diperbaiki sama dia, tidak mau diganti, tidak mau dipindahin. Jadi fokus di situ. Ketika dia sholat malam sendirian, fokus di situ. Ketika ditanya kenapa nggak pindah ke tempat yang lebih baik, misalkan saya ingin menjadikan tempat ini menjadi saksi bahwa saya fokus pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman atau jamaah sekalian, masjid ini menjadi saksi kita bersama bahwa kita melaksanakan ibadah, menyembah kepada Allah di sini, menggali ilmu-ilmu Allah, khusyuk beribadah kepada Allah, dan semoga masjid ini menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah nanti sebagai bukti amal kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin.
gampang dikenali bahwa masjidnya warnanya putih. Masjidnya warnanya namanya Al-Fatah. Fatah itu pembebasan atau pembukaan. Futuh itu kemerdekaan atau pembebasan. Makanya ada namanya Futuh Makkah, pembebasan kota Makkah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita memakai pakaian ihram tadi, tentu kita sadar kalau kita melihat orang yang meninggal itu, pasti di situ dipakaikan pakaian yang putih, kain kafan. Di situ juga menandakan bahwa sarana haji itu suatu peringatan penting, bahwa ketika kita meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan pakaian atau disiapkan pakaian-pakaian yang putih. Kenapa putih bukan hijau? Kenapa bukan biru? Karena dengan memakai pakaian yang putih, insya Allah itu menandakan bersih. Amal badan kita, kebaikan kita itu semuanya bersih, suci, dan insya Allah itu menjadi salah satu tanda ketika kita dihisab nanti keburukan-keburukan kita tidak ada. Makanya diberikan pakaian-pakaian yang putih. Karena di luar negeri dimanapun tidak ada jenazah yang dimakamkan dengan memakai kain kafan yang warna hijau, tidak ada. Warna hitam apalagi tidak ada, kecuali kerandanya warna hitam, tutupnya ada. Baik, nah pakaian ihram itu juga menandakan bahwa kita ketika beribadah haji itu kita melepaskan urusan-urusan kita di dunia dan fokus kepada Allah dengan kita berpakaian yang siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menyebutnya dengan zuhud. Zuhud dalam artian kita berpakaian sederhana, tetapi di situ kita harus yakin bahwa bukan berarti dunia itu kita tidak mau. Kalau ada yang mengatakan bahwa zuhud itu kita menghindari dunia, itu kurang tepat. Jadi zuhud itu kita tetap butuh dunia, akan tetapi dunia itu kita hanya jadikan di genggaman tangan saja, Pak. Kita dunia jadikan kita untuk hanya sebatas genggaman tangan. Karena ada orang-orang yang ketika dia itu mampu secara harta, mampu secara kekuasaan, dia jadikan hartanya, dia jadikan jabatannya itu sampai ke hati, sampai ke pikirannya, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud, ulama-ulama kita yang kaya raya, Imam Abu Hanifah itu ulama besar tapi juga pengusaha. Dia menjadikan hartanya itu hanya sebatas di tangan, tidak masuk ke hati, tidak masuk ke pikiran, sehingga ketika ada yang butuh dia sedekahkan. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, dia bantu. Dengan kekuasaannya yang dia bisa lakukan, ketika ada yang membutuhkan bantuan-bantuan apapun, bantuan buku, bantuan lainnya, dia lakukan. Jadi memang zuhud itu kita yakini bahwa itu tidak berarti kita meninggalkan dunia secara totalitas. Karena kita tinggal di dunia, mau tidak mau butuh dunia. Makanya dunia kita jadikan di genggaman tangan, jangan sampai merusak pikiran, apalagi merusak hati kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui di haji atau umroh itu ada yang namanya tawaf dan sa'i. Tawaf itu dalam sejarahnya ini sudah dilakukan oleh zaman Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana ceritanya? Jadi kita perlu menyimak salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang dikisahkan. Hadisnya ini panjang, bahwa dalam sehari semalam dulu sebelum disyariatkannya tawaf, itu para malaikat itu tawaf di atas, namanya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tepat di bawah Sidratul Muntaha. Jadi ketika Nabi Isra wal Mi'raj itu kan sampai tembus langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha.
Nah, di bawah Sidratul Muntaha itu ada namanya Baitul Ma'mur. Para malaikat itu sab'una alfa yatatawafun. Mereka bertawaf di Baitul Ma'mur. Ada 70.000 malaikat itu bertawaf karena Allah memerintahkan. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bagaimana supaya nanti pengikut-pengikut dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang tinggal di dunia ini melakukan ritual tawaf ini. Maka para malaikat itu dengan izin Allah turun dari Baitul Ma'mur, turun ke bumi tepat di titik Ka'bah itu. Dia langsung muter juga, Pak. Muter keliling. 7 kelilingan. Nah, maka di titik itu diikuti oleh Nabi Adam, langsung diletakkan satu tanda, satu bangunan, dan itu dijadikan Ka'bah. Kayak sekarang kita diperintahkan untuk tawaf itu secara dalam sejarah, karena memang para malaikat itu pernah tawaf, 70.000 malaikat itu pernah tawaf mengelilingi Ka'bah, dan kemudian itu menjadi anjuran, menjadi ibadah bagi para umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tawaf ini. Kalau sa'i tentu ini dalam sejarahnya adalah Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ditinggal oleh ayahnya, oleh suaminya Nabi Ibrahim di Palestina, dan Siti Hajar itu berada di satu titik, dan titik itu berada di tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kemudian Siti Hajar melihat anaknya nangis, kehausan. Kalau kita bayangkan satu keluarga membawa anak kecil berada di satu padang yang panas, yang tandus, tanpa bekal apapun. Nabi Ibrahim kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah menjadi anjuran untuk dakwah, dia dipanggil untuk ke Palestina, maka dia langsung berangkat ke Palestina. Jangankan hanya berangkat ke Palestina, ketika Nabi Ismail besar diperintahkan untuk disembelih, dia lakukan disembelih. Itu kecintaan seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu benar-benar ilham, benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Siti Hajar melihat anaknya itu menangis kehausan, dia mencari air dari Bukit Sofa, dia lari lagi menuju Bukit Marwah. Bukit Sofa, Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan itu sehingga disyariatkan menjadi ibadah sa'i. Sa'i itu artinya lari kecil. Lari kecil itu dianalogikan sebagai bentuk usaha, bentuk ikhtiar, atau bentuk tawakal. Jadi kita kalau misalkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berusaha, harus berkorban, harus benar-benar melakukan dengan visi kita. Sama seperti kita ke masjid ini. Ke masjid ini kita butuh pengorbanan, butuh kesiapan hati yang mental, hati yang bersih, mental yang bersih. Karena kalau tidak ada niat yang bersih, Pak, walaupun dekat, ke masjid itu berat. Benar gak, Pak? Tapi kalau hati kita bersih, niat kita bersih, jauh pun kita datang. Itulah masjid. Nah, salah satu hikmah daripada ibadah sa'i itu adalah bahwa yang namanya ibadah apapun untuk mencapai keridhaan Allah itu kita butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh mujahadah, butuh sungguh-sungguh. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, ada salah satu keutamaan berkunjung ke masjid-masjid haram. Jadi masjid-masjid haram ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada 3: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. La tushaddu rihal illa li salasati masajid. Jadi anjuran untuk kita berziarah ke tempat manapun itu tidak dianjurkan kecuali ketiga ini. Kalau kita berkunjung kemanapun yang tidak ada unsur kepentingannya, itu Rasulullah tidak menganjurkan. Illa di salah satu masjid, kecuali ketiga masjid ini.
Pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah, kedua Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Apakah ketika kita sholat di dalamnya itu pahalanya sama, derajatnya sama dengan kita sholat di masjid biasa? Tidak. Salah satu keutamaan kita sholat di Masjid Haram, Masjidil Haram yang ada di Makkah, itu kita mendapatkan pahala mi'atu alf, 100.000. Kita sholat jamaah di Masjidil Haram itu mendapatkan 100.000 pahala, Pak. Kalau kita sholat biasa sendirian di rumah misalkan, itu satu. Sholat berjamaah bareng-bareng di masjid itu mendapatkan 27 derajat. Nah, di Masjidil Haram itu bayangkan mendapatkan 100.000 pahala, 100.000 kebaikan. Kemudian di Masjid Nabawi, itu kita mendapatkan 1.000 kebaikan. Kemudian di Masjid Al-Aqsa itu kita mendapatkan 500 kebaikan. Jadi urutannya yang paling tinggi adalah Masjidil Haram 100.000, kemudian Masjid An-Nabawi itu 1.000, dan Masjid Al-Aqsa itu 500, 1.000 dan 100.000. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk bisa berkunjung ke 3 masjid itu. Kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini insya Allah. Kalau umroh atau haji pasti berkunjung. Nah, kalau Masjidil Aqsa ini memang butuh pengorbanan dan butuh biaya, butuh tenaga lagi. Bahkan ketika berkunjung ke sana pun ini lumayan beresiko. Lumayan resikonya, walaupun keamanan yang dikelola sekarang ini oleh pihak Israel ini juga tetap memberikan keamanan yang maksimal kalau ada yang berwisata ke Masjid Al-Aqsa, tetapi tetap waspada, tetap hati-hati karena memang konflik di sana ini tidak ada ujungnya. Konflik dengan berbagai macam kepentingan itu memang sudah tidak bisa diprediksi kapan selesai. Baik, sudah kurang lebih setengah jam, kita akan mencoba penjabaran lebih dalam. Nanti akan dipandu oleh Pak Win, kira-kira bagaimana konsepnya. Silakan Pak. Baik, karena sifatnya simulasi, Ustaz, ya. Saya membayangin, saya ngebayangin aja. Nah, berarti posisi jamaah ketika mau wukuf di Arafah itu posisinya sudah di Mekah semua ya. Mungkin yang berapa kloter pertama ada di Madinah pertamanya, tapi setelah mungkin 10 hari atau seminggu menjelang wukuf di Arafah posisi sudah di Madinah semua, sudah di Mekah semua ya. Nah, ketika mereka berangkat ke wukuf Arafah itu langsung ke wukuf di Arafahnya atau ada tempat lagi sebelum menuju sana? Itu yang saya mau tanya. Dari mana nih Saudara? Mau ke wukuf? Ketika kita mau wukuf di satu padang Arafah ini, kita semua posisinya kumpul di Mekah. Kumpul di Mekah ini di hotel. Tentu ada himbauan dari panitia bahwa misalkan kita berangkat ke padang Arafah ini jam 12 siang, maka mau nggak mau kita harus mempersiapkan barang yang perlu kita bawa. Kita kumpul di depan hotel, ada instruksi kita tunggu di depan hotel atau kita tunggu di satu titik markas panitia. Nah, kalau kita tunggu di depan hotel, berarti kita tinggal di lobi saja, tinggal di lobi baru menunggu jemputan. Nah, ketika jemputan ini sudah datang, baru kita bersiap-siap. Yang dibawa apa saja? Kebutuhan kita sehari-hari. Kalau ada yang punya gejala-gejala penyakit, maka obat harus dibawa. Khawatir takut terjadi apa-apa. Pakaian apa tuh? Oh ya, pakaian itu kita sudah berpakaian ihram. Sudah berangkat ke Arafah itu sudah pakai pakaian ihram. Sudah pakai ihram. Kapan kita mulai berpakaian ihram?
pakaian ihram itu kita pakai ketika kita mengambil mikot di Bir Ali. Jadi ketika orang mau menuju Arafah, itu orang-orang yang kloter pertama dari Madinah sebelum jalan ke Mekah itu dia melewati satu titik Bir Ali dulu. Bir Ali. Nah, di Bir Ali itu dia langsung mengambil pakaian ihram, mengambil mikot dengan memakai pakaian ihram. Mikot itu artinya apa? Mikot itu artinya secara tepat dia mengambil niat ihram, memulai niat ihram. Mulai niat ihram itu di satu tempat namanya mikot. Mikot itu ada dua, mikot secara waktu, mikot secara tempat. Mikot secara waktu artinya kita memulai niat haji itu ketika sampai di mikot itu. Mau menuju ke Arafah, Muzdalifah dan Mina, kita sampai di mikot itu namanya Bir Ali. Maka di situ kita harus niat untuk ihram, niat untuk haji dan mulai. Tapi pelaksanaan mikotnya sebelum, bukan pada saat mau menuju pada Arafah, bukan sebelum ketika datang kan? Ya, ketika datang. Sebelum, misal berangkat ke Arafah itu 2 hari kemudian, kita sudah bisa ngambilnya sekarang, ngambil ihram. Niat ihramnya sekarang, jadi ketika kita sampai ke Mekah itu sudah berpakaian ihram. Di hotel mau ngapa-ngapain itu pakaian ihram. Ketika menuju Arafah itu dengan berpakaian ihram dia langsung menuju, karena semuanya sudah berpakaian. Nah, setibanya di Arafah itu kan kita ditempatkan di tenda-tenda ya, sesuai kloter dan rombongan masing-masing. Ya. Itu di Arafah berapa lama? Atau berangkatnya jam berapa aja? Misalnya jam 12, starting pertama atau bagaimana? Ya. Ketika memasuki tanggal 9 bulan Zulhijjah, ba'da zawal, mulainya itu setelah zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Misal tanggal 9 itu hari Kamis, maka kita berangkat menuju Arafah itu hari Kamis ba'da zuhur. Ba'da zuhur itu kita mau tidak mau harus berangkat ke Arafah. Berapa lama durasinya? Sebentar saja tidak apa-apa. Ada yang sebentar, ada yang lama. Maksimal itu sampai sebelum subuh. Jadi dari di Arafah tuh ya, sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh. Dari ba'da zuhur tanggal 9 itu sampai berarti malam tanggal 10 di Arafah. Ngapain aja di sana? Kita membaca, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak membaca Al-Quran, dan tidak lupa orang yang haji selalu membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, labbaik, aku memenuhi panggilan ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilan ya Allah, innal hamda. Nah, di Arafah itu posisi kita secara fisik di tenda, di masjid yang ada di situ, atau di padang luas di taman itu posisi itu. Arafah itu satu padang, satu lapangan yang besar. Kalau dihitung kurang lebih ada berapa? Kurang lebih ada 4 km kurang lebih panjang lebarnya 4 km, lumayan luas. Nah, di padang itu ada batasan. Ada perbatasan, misal Arafah itu seluas meja ini ya. Arafah itu seluas ini. Ada tanda-tanda batas. Kita di dalam padang ini ada separuhnya itu yang sudah dipasangi tenda. Ada juga yang bentuk lapangan. Lapangan ini tidak ada tenda sama sekali. Kosong, tanah kosong. Kita boleh ketika singgah itu ke tenda, tiduran pun boleh. Kita boleh juga ke lapangan. Dan di Arafah itu ada satu khutbah namanya khutbah Arafah. Itu biasanya di titik yang paling banyak, karena setiap negara itu punya titiknya masing-masing. Nah, titik Indonesia itu khutbah disampaikan oleh Menteri Agama langsung, dan kita mendengarkan bahwa cerita-cerita khutbah, keutamaan haji, keutamaan wukuf di Arafah, keutamaan Muzdalifah itu disampaikan oleh Menteri Agama. Jadi
kita selama wukuf di Arafah itu tidak boleh keluar dari garis batas. Ada batasan-batasannya. Ada keluar dari garis batas itu. Ya. Kalau keluar ada. Kalau keluar, yang penting dia sudah singgah, kemudian dia masuk lagi itu tidak apa-apa. Karena wukuf di Arafah itu pada dasarnya kita singgah menginjakkan kaki saja, itu sudah masuk wukuf. Ketika keluar sebentar masuk lagi itu tidak apa-apa. Umumnya jamaah haji kita berapa lama di situ? Sesuai peraturan umumnya. Pada umumnya jamaah haji kita ketika wukuf di Arafah mulai dari sesudah zuhur, kemudian mendengarkan khutbah itu kurang lebih jam-jam 2-an ya. Jam 2 mendengarkan khutbah kurang lebih setengah jam. Nah, habis maghrib umumnya kita berangkat dari Arafah itu menuju satu padang namanya Muzdalifah. Habis maghrib menuju tempat lagi. Menuju Muzdalifah, satu lapangan lagi. Jalan kaki itu betul. Jalan kaki. Jaraknya kurang lebih dari Arafah ke Muzdalifah itu 1,5 km. 1,5 km. Semuanya jalan kaki. Semua jalan kaki. Bu, semuanya jalan kaki Bu. Kurang lebih 1,5 km. 1,5 km. Kurang lebih 1,5 km. Nggak bisa naik mobil. Kalau orang-orang yang darurat sakit atau apa mungkin bisa dibantu. Tapi anjuran yang sehat, yang kuat ini untuk jalan kaki. Umumnya jamaah kita jalan kaki. Karena rame-rame. Ya, semua negara berbondong-bondong. Pakaiannya tetap pakaian ihram. Tetap pakaian ihram. Pakaian ihram yang khusus laki-laki belum boleh dilepas ketika cukur. Ketika setelah selesai prosesi ibadah. Nah, di Muzdalifah ngapain itu? Di Muzdalifah kita juga mabit. Mabit itu kita singgah. Mabit itu kalau secara bahasa singgah, tapi sebenarnya diartikan nginap. Tapi nginap itu kita ini saja bahasanya apa itu kalau sebelum tidur zuhur itu qailulah. Kita qailulah saja itu sudah dikatakan mabit. Jadi sebentar saja di situ. Sebentarnya di mabit sambil ngambil batu, Pak. Oh, di Muzdalifah itu sambil ngambil batu. Persiapan ngambil batu. Karena panitia orang-orang Arab juga sudah ngasih batu-batu. Umumnya jamaah haji kita berapa lama di situ? Di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu durasi 1 jam, Pak. Oh, 1 jam. 1 jam, 2 jam. Kalau mau lama-lamaan, mau tidur-tiduran tidak apa-apa. Dari Muzdalifah kita kemana lagi? Dari Muzdalifah ini Arafah, ini Muzdalifah. Kemudian dari Muzdalifah menuju ke satu padang lagi namanya Mina. Jalan lagi kurang lebih 1 kilo. Jaraknya 1 kilo. Ya. Kita masih tetap pakai pakaian ihram. Masih tetap pakai pakaian ihram. 1 kilo. Jalan semuanya dulu saja. Semuanya jalan kaki. Jalan dulu. Makanya ibadah haji disebut ibadah badan. Ibadah badannya. Itu kita udah bawa batu ke sana. Sudah. Ke Mina. Sudah bawa batu. Jadi jumlah batunya untuk jumlah batunya, jadi sekali lemparan itu kita ada 7, sedangkan titik yang kita lempar itu nanti di Mina ada 3, 1, 2, 3. Berarti 7 kali 3 itu 21. 21. Di Mina itu, jadi dengan jumlah 7 batu, 3 titik, 3 tiang, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 tiang. Nah, di tiang pertama itu namanya Jamaratul Aqobah, Jamaratul Kubro. Nah, Jamaratul Kubro ini harus kita lempar duluan. Lempar duluan ini berarti dari 21 itu kalau 1 hari. Jumlah batu 21 kalau 1 hari. Sedangkan tidak boleh kita hanya 1 hari, itu minimal 2 hari. Untuk di melempar batu di Jamaratul Kubro itu. Ya, Kubro, Wusto, dan ini Sugro. 3. Ada 3. Ada 3, 1, 2, 3. Tiga-tiganya itu dalam waktu berapa hari? Aturan tiga-tiganya itu kita ngelempar dalam 1 hari, kita ngelempar 3-3-nya. Dalam 1 hari kita ngelempar 3-3-nya. Jadi 7. Berarti kalau kita 1 hari 21 batu, kalau kita 2 hari berarti 42 batu. Enggak, maksud saya melempar batu itu di Jamaratul Kubro dulu, terus
terus yang wusto, terus yang subro. Apa begitu tahapan-tahapan itu? Jaraknya itu berapa jauh? Dari kubro, subro sampai itu kayaknya 100 meter, Pak. Kurang lebih 100 meter. Oh, dekat. Karena kita masih bisa melihat dari tiang kubro, subro masih bisa melihat. Nah, itu kita disebut kalau yang 2 hari. Jadi pilihannya 2 hari dan 3 hari. 2 hari dan 3 hari. 2 hari atau 3 hari di Minanya. Karena prosesi dari Muzdalifah kemudian jalan lagi ke Mina. Nah, setelah di Mina barulah kita melakukan jamratul hajar itu, melempar. Kalau kita 1 hari, kalau kita 2 hari berarti 42 batu. Kalau kita mengambil 3 hari di situ berarti berapa itu? 63 batu. Rata-rata batunya secara teknis sudah disiapin. Kita ngambil dari kantong atau kita bawa kantong sendiri? Kita punya tas kecil tentengan, kita siapin saja plastik hitam, plastik. Itu ketika dalam keadaan suci ya, maksudnya udah punya wudhu terus ya? Ya, diusahakan punya wudhu terus. Kalau batal, wudhu. Batal itu dalam artian keluar dari entah angin atau apa gitu ya. Kalau bersentuhan itu tadi sudah menjadi rukhsah. Kalau bersentuhan itu sudah menjadi keringanan karena di sana lumayan berdempet-dempetan. Oke, setelah kita melempar jumroh, posisi masih di Mina kan? Setelah kita melempar jumroh, di hari pertama kita masih nginep di Mina. Masuk ke hari kedua masih nginep di Mina. Kalau kita cukup 2 hari di Mina, sebelum maghrib di hari kedua itu berarti hari tasyrik hari kedua, Pak ya? Hari tasyrik hari kedua itu kita sebelum maghrib harus cabut menuju Mekah. Kita harus angkat kaki. Jaraknya dari Mina ke Mekah itu dekat, Pak. Paling ya 800 meter di 1 kilo lah. 1 kilo atau sekitar. Naik bis atau jalan kaki? Jalan kaki, Pak. Jalan kaki juga ya? Jalan kaki itu dari Mina ke Mekah. Jalan kaki. Untuk persiapan toa. Jalan kaki dari Mina ke Mekah. Itu kita bareng-bareng juga. Bareng-bareng satu kelompok, rame-rame. Baru kita ada yang mampir ke hotel dulu. Oh, itu boleh? Boleh? Enggak langsung toa juga boleh? Boleh. Ada yang naruh barang. Tapi tetap pakai pakaian. Pakaian tetap jangan diganti. Pakaian tetap jangan diganti. Pakaian ihram. Makanya ada jamaah-jamaah kita yang pakaian ihramnya punya 2, Pak. Iya. Jadi ketika lumayan basah keringetan, jadi tapi tetap jenisnya dengan model-model yang sama. Jadi setelah dari Mina itu kita boleh singgah di hotel dulu, naruh barang yang kecil, atau langsung terbawa. Kemudian nggak boleh tunda besok, nggak boleh, harus hari itu juga. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Karena di situ ada pilihan. Di Mina itu ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Oh, yang 2 hari, 3 hari. Hari tasyrik, selama hari tasyrik itu yang di Mina di hari kedua mau cabut ke Mekah sebelum maghrib harus jalan ke Mekah. Tapi dia boleh langsung keluar, boleh juga menunggu besok. Dia tiduran dulu di hotel, tapi pakaian tetap pakaian ihram. Yang sekamar sama istrinya jangan dulu berhubungan. Tahan dulu, sabar dulu. Tunggu selesai. Yang itu jangan dibahas. Sabar dulu. Setelah kita langsung tawaf, udah sehat. Setelah tawaf di Ka'bah, baru itu langsung ke sa'i. Sa'i dari Ka'bah menuju sa'i itu dekat, kurang lebih 300 meter. Karena memang masih satu blok. Masjidil Haram di sini. Tempat sa'inya itu kurang lebih di sini. Tapi jalan di sini lumayan padat orang. Nah, setelah sa'i gunting rambut. Setelah sa'i barulah cukur. Cukur itu berarti pelaksanaan ibadah haji sudah selesai. Cukur haji itu sudah selesai. Ketika dia sudah cukur haji, tandanya dia sudah selesai. Sudah selesai itu barulah dia kalau mau pulang lagi ke hotel ganti pakaian sudah bisa.
sudah bisa ganti baju, sudah bisa ganti baju. Rangkaian ibadah haji dianggap selesai. Rangkaian ibadah haji dianggap selesai ketika mencukup. Nah, sekarang ini Ustaz, pelanggaran apa yang karena ada dam untuk ya, dalam menjalankan rangkaian ibadah haji itu tentu ada aturan atau larangan. Larangan-larangan ini ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat rukun. Yang bersifat rukun ini tidak bisa ditinggalkan. Niat ihram, pertama niat ihram, kemudian niat ihram haji, atau kita nyebutnya ihram saja. Ihram itu rukun. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah tadi, singgah ke satu lapangan namanya Arafah. Kemudian yang ketiga itu adalah tawaf. Kemudian yang kelima adalah sa'i. Maaf, yang keempat adalah sa'i. Yang kelima itu adalah cukur. Dan yang keenam itu takdir sesuai urutan. Ini itu yang tidak boleh ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Kemudian dalam menjalankan ibadah-ibadah haji ada juga yang bersifat wujub. Apa? Wujub ini wajib. Oh, wajib. Wajib. Tetapi wajib di sini kalau ada yang meninggalkan itu kena dam. Jadi ibadah hajinya itu tetap sah, tapi dia membayar juga. Contohnya apa yang bersifat wajib? Contohnya itu adalah misal dia meninggalkan mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Jadi dari posisi dari Arafah itu Pak, posisi dari Arafah dia langsung ke Mina. Enggak ke Musdalifah dulu. Ambil batu ini ada di Mina. Karena di Mina juga sebenarnya ada batu tapi jumlahnya terbatas. Batunya boleh kita pulang ke Indonesia boleh Pak. Katanya ada yang nangis batunya. Dengar ceritanya, saya nggak tahu. Itu tidak tahu juga ya kalau sampai nangis. Kalau sampai nangis itu gitu. Ada kawan-kawan saya juga memang sampai ada yang membawa tanah daripada Arafah sebagai kenang-kenangan. Ini sudah pergi ke padang Arafah, tanah dia ambil di satu toples dia bawa pulang tuh. Iya. Katanya orang Indonesia kan ada. Kadang-kadang kain apa dia gunting buat kenang-kenangan. Nah contohnya dia meninggalkan Musdalifah. Ketika dia langsung ke Mina, ketika selesai rangkaian haji mau tidak mau dia harus membayar dam. Bayar kambing, 1 ekor kambing. Kalau direalkan itu kurang lebih 300-an real. 320-an real. Kali 4.500 ya. Dia ukuran 1 ekor kambing. Kemana penyalurannya? Di sana ada bank khusus namanya Bank Ar-Rojihi. Bank apa Bu? Bank Ar-Rojihi namanya. Bank Ar-Rojihi ini sudah punya tempat penyaluran, punya langganan, dan sudah tersertifikasi. Sudah tersertifikasi bahwa bank ini sudah dari dulu sudah dipercaya untuk menyelenggarakan proses sidang. Jadi kita cukup membayar uang ke bank itu, misal 310 real, maka itu sudah selesai. Ke orang lain boleh tidak? Boleh. Tapi kita perlu hati-hati karena di sana tetap banyak oknum Pak. Kita menyediakan misalkan bayaran banyak orang-orang, banyak loket-loket, tapi ternyata uangnya tidak disalurkan, hanya untuk kebutuhan pribadi, itu ada. Kalau kita mau menyalurkan ke pribadi, kita harus mengawal dia belinya di mana, terus disalurkannya kemana. Kita harus melihat. Bahkan bila perlu kita yang nyemblek. Tapi kalau ke Bank Ar-Rojihi itu orang-orang sudah ada punya sertifikatnya, sehingga sudah terpercaya. Kalaupun pengen disaksikan, dia mempersilahkan. Kalau mau ikut, nanti tanggal sekian kita salurkan. Ayo ikut. Jadi Bank Ar-Rojihi. Secara simulasi, secara singkat, demikian Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya, barangkali ada yang mau share-share dari ibu ada yang mau bertanya Bu, silakan Bu. Nggak ada yang bertanya Ibu? Ada. Silakan Bu. Silakan Ibu. Silakan Bu.
Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kalau kita mau berangkat haji kan ada sebagian orang melaksanakan waktu safar. Ada juga yang berangkat aja tidak balik kayak Pak Ustaz. Itu anjurannya seperti apa? Apakah kita masih arafat atau dengan kita waktu safar itu harus diterima menyiarkan atau apa keutamanya Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Betul. Ini lumayan juga pertanyaannya sangat faktual. Banyak sering terjadi di masyarakat. Memang ketika orang mau berangkat haji, ada yang menyelenggarakan walimatus safar, ada yang tidak. Apa hukumnya sebenarnya walimatus safar? Tetap butuh modal. Bahkan di Jawa Tengah itu walimatus safar itu dilakukan ada yang sampai 2 kali, Pak. 2 kali walimatus safar. Katanya biar lebih afdal dia melakukan walimatus safar. Dan ketika orang sudah berangkat, jamaah haji sudah berangkat, itu ada yang dilakukan syukuran di rumahnya itu seminggu sekali. Misalkan di hari dia berangkatnya hari Selasa, maka setiap hari Selasa dia melakukan syukuran di rumahnya sampai selesai. Kalau dia durasi di sana 50 hari, berarti dikali berapa itu? 5 minggu. 5 minggu. Ada berapa minggu? 50 hari ada berapa minggu? Setiap hari keberangkatan dia melakukan syukuran di rumahnya. Ada yang melakukan syukuran itu ketika minggu pertama doang. Di Serang itu termasuk melakukan syukuran itu di minggu pertama. Dia berangkat hari Selasa, syukurannya di hari Selasa itu sudah selesai. Nah, bagaimana hukum walimatus safar? Walimatus safar itu kita mengundang orang, kita memanggil misalkan hadroh atau penceramah untuk hadir, untuk memberikan siraman rohaninya, mengundang seluruh jamaah untuk hadir di situ. Apa hukumnya sebenarnya? Itu sebenarnya dalam prosesi ibadah haji itu tidak termasuk. Makanya ada orang yang berangkat haji tidak melakukan walimatus safar, itu sah-sah saja. Yang penting rukun-rukun hajinya benar, wajib-wajibnya dia lakukan. Kalau meninggalkan wajib prosesi haji dia bayar dam, itu sudah selesai. Nah, walimatus safar itu adalah salah satu bentuk syukur orang yang mau berangkat haji. Dia mau berangkat, kemudian panggil teman-temannya, keluarganya, tetangganya untuk ya makan-makan bareng gitu ya, kumpul-kumpul bareng sambil minta doanya. Saya besok mau berangkat haji dan sekarang kita kumpul-kumpul di sini, mohon doakan semoga diselamatkan di perjalanan dan diberikan pahala haji yang mabrur. Itu cukup selesai. Jadi walimatus safar itu sebenarnya secara anjuran prosesi ibadah haji tidak ada, tapi kalau ada yang melakukan itu bagus. Karena itu pada intinya rasa syukur yang dituangkan dalam bentuk kumpul-kumpul, makan-makan dan silaturahim. Dari bapak-bapak, ada yang ingin silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya wukuf itu berdoa atau menyanyi Ka'bah atau bagaimana wukuf? Arti wukuf. Ya. Terima kasih Pak Fajri ya. Pak Fajri. Apa arti wukuf itu? Wukuf itu artinya waqafa yaqifu wukufan. Kalau ke tempat parkir di negara Arab itu ada namanya mauqif. Mauqif itu artinya tempat berhenti. Mauqif itu satu akar kata, wukuf, mauqif. Kalau fi'il madinya adalah waqafa yaqifu wukufan. Kalau kita membaca Al-Qur'an ada tanda-tanda baca. Salah satunya waqaf. Waqaf itu apa artinya? Berhenti. Waqaf itu artinya berhenti. Wukuf apa artinya? Sama. Wukuf itu kita berhenti sejenak ke satu bacaan ketika bacaan dalam Al-Quran.
Wukuf dalam proses ibadah haji artinya salah satu tempat untuk kita berhenti di situ sejenak. Durasinya itu berapa lama terserah. Itu tadi dari sesudah zuhur itu secara durasi waktu sebenarnya sampai sebelum subuh. Ada yang singgah di Arafah itu, ada yang wukuf di Arafah itu hanya 1 menit saja ada, Pak. Ada yang 1 jam ada yang 2 jam ada yang 5 jam ada. Yang penting dia itu singgah di situ, berhenti sejenak, itu sudah disebut wukuf. Ngapain di situnya terserah. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada yang baca-baca itu terus. Ada yang mendengarkan khutbah sampai selesai. Ada yang tidak mendengarkan khutbah. Bagaimana hukumnya yang wukuf tidak mendengarkan khutbah? Tidak apa-apa. Karena pada intinya wukuf itu singgah. Jadi simpel. Ibadah haji itu salah satu rukunnya kita singgah di satu tempat. Singgahnya itu kita nggak ngapa-ngapain saja, sah. Itu sudah disebut dengan wukuf. Ada yang singgah itu numpang sholat doang di situ, boleh. Ada yang singgah di situ numpang tidur doang, boleh. Ada yang singgah di situ doang, mohon maaf, numpang kamar mandi doang, itu sudah disebut singgah. Tapi masa iya kita singgah di bawah numpang kamar mandi doang? Udah jauh-jauh dari. Yang penting wukuf itu kita berhenti sejenak. Kayak bapak berhenti di rest area. Ngapain di rest area? Makan, sholat, ya, istirahat. Itu bisa seperti itu. Sama gambarnya kita seperti di wukuf. Berhenti di wukuf di Arafah, ya kita berhenti rehat sejenak. Tapi tempatnya itu tidak boleh ke yang lain. Harus di satu padang, namanya padang Arafah. Gambaran pada mahsyar. Begitu, Pak. Jelas, Pak?